Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi seraya dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membaca hamdalah, dengan kita bersolawat kepada Nabi, Allah memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, saya Ustadz Mahmud Zainuri SPD selaku penyuluh agama Islam non-PNS Kementerian Kabupaten Tulang Bawang ingin menyampaikan tausiah guna untuk mewakili dari penyuluh agama Islam wilayah kerja Kecamatan Rawapitu. Mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan nanti dapat membawa ilmu yang bermanfaat sehingga menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menjadikan kehidupan dan kematian. Tujuan Allah menjadikan kehidupan, menciptakan kehidupan dan kematian ini adalah guna untuk mencoba hamba-hambanya di antara mereka mana yang lebih baik amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang amalnya lebih baik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, berbagai macam cara Allah menguji hambanya dalam kehidupan dunia ini. Ada cara Allah menguji hambanya dengan berupa ujian kebahagiaan. Contohnya, Allah berikan hamba itu dengan harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang mewah, kedudukan yang tinggi, anak-anaknya laki-laki tampan gagah. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jabatan yang tinggi, dengan rumah yang mewah, dengan harta yang banyak, dengan anak-anak yang tampan, yang gagah,
dengan kemewahan ini, akankah hati seorang hamba ini masih tetap selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Akankah dengan kemewahan dunia yang serba ada ini kita masih tetap mengingat berzikir kepada Allah? Dengan harta yang banyak, apakah kita tetap masih mau bersedekah? Apakah kita tetap masih mau mengeluarkan zakat fitrah dan selanjutnya? Tapi jika kita dengan harta ini justru lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita menjadi sombong, menjadi angkuh, tidak mengenal siapapun. Nah, inilah yang berbahaya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenikmatan yang akan menjadikan kesengsaraan kita hidup di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya saudara, ada lagi yang Allah berikan cobaan ini berupa kesengsaraan. Artinya apa? Allah berikan kepada kita hartanya yang sedikit, ya. Makan cukup pas-pasan, rumah kita reot, ya. Kendaraan kita cuman sepeda ontel, ya. Hidup kita di pelosok di desa, ya Allah. Kalau melihat Masya Allah. Namun apa? Biarpun kehidupan kita sederhana, dengan keadaan yang serba kurang, Masya Allah, tapi hati kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap beribadah dengan sempurna. Kita tetap berzikir kepada Allah dengan baik. Maka fa insyaallah inilah yang akan menjadikan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku yang berbahagia, saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cobaan yang panjang, yakni pandemi COVID-19 atau disebut dengan virus corona. 4 bulan sudah kita rasakan, Masya Allah, luar biasa. Dampak positifnya ada, yang tentu dampak negatifnya pun juga banyak. Namun bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang di dalam hatinya, di dalam hatinya ada kedangkalan, tidak selalu mengingat kembali kepada Allah, maka kekacauan, kerisauan, kegundah-gulanaan itu akan selalu timbul di setiap hari, setiap langkahnya. Namun berbeda dengan orang yang Allah berikan di dalam hatinya titik putih keimanan, maka dia akan selalu ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu qanaah terhadap apa yang Allah takdirkan. Dia akan selalu bersabar bahwa ini adalah ujian dari Allah, takdir dari Allah. Kalau kita bersabar, kita qanaah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah ini akan menjadi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
Di dalam Al-Quran ini Allah menerangkan bahwasannya Allah akan memberikan cobaan kepada hambanya, yakni rasa ketakutan, khauf yang berkepanjangan, kemudian kelaparan, kemudian kekurangan harta benda, buah-buahan. Tapi Allah memprioritaskan, memberikan kabar gembira kepada hambanya, barang siapa yang bersabar, maka dia akan diberikan kerahmatan oleh Allah. Dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di saat Allah berikan cobaan, dia bisa menerima dengan hati yang ikhlas. Dia bersabar, berqanaah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah itu akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang rasikhah, yang bisa tertanam di dalam jiwa kita, sehingga kita laksanakan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.